Buletin Berita sesaat lagi. Pendengar, jajaran Polda Jawa Barat berhasil mengamankan seorang buron kakap bernama Taufik Hidayat yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Tersangka diduga kuat terlibat dalam kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YTR. Korban diduga mengalami kekerasan fisik dalam kurun waktu yang cukup lama hingga akhirnya kasus ini dilaporkan ke pihak berwajib. Status DPO sendiri ditetapkan oleh penyidik setelah Taufik Hidayat mangkir dan tidak memenuhi sejumlah panggilan pemeriksaan. Setelah menjadi buron, tersangka akhirnya berhasil ditangkap tanpa perlawanan di sebuah rumah kerabat di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung. Sebelum tertangkap, tersangka sempat berpindah-pindah lokasi untuk mengecoh petugas, termasuk melarikan diri ke wilayah Tangerang. Namun pelarian Taufik berakhir setelah tim gabungan Polda Jawa Barat berhasil melacak keberadaannya melalui penelusuran aktivitas digital. Saat ini, tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Jawa Barat guna mendalami motif utama penganiayaan serta melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Pendengar, fenomena meningkatnya jumlah lulusan perguruan tinggi yang memilih bekerja sebagai pengemudi ojek daring maupun kurir kini tengah menjadi sorotan. Kondisi ini dinilai bukan karena rendahnya kualitas lulusan, melainkan adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Ketua Umum HIPMI Surabaya, Alif Afandi menilai, fenomena maraknya sarjana yang masuk ke sektor gig ekonomi ini mencerminkan belum terhubungnya mata rantai antara perguruan tinggi dengan kebutuhan industri. Persoalan utamanya bukan sekedar minimnya lapangan kerja, tetapi adanya ketidaksesuaian keterampilan atau skill mismatch. Banyak lulusan memiliki kemampuan akademik luar biasa, bahkan lulus dengan predikat cum laude. Namun, kompetensi mereka seringkali belum sesuai dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan dunia usaha. Akibatnya, sektor informal seperti ekonomi digital menjadi pilihan alternatif utama untuk menyambung hidup. HIPMI menegaskan, tantangan ini memerlukan kolaborasi mendesak antara kampus, pemerintah, dan pelaku usaha. Kurikulum pendidikan tinggi dinilai perlu lebih adaptif dengan memperkuat pengalaman praktik kerja seperti magang dan pelatihan vokasi agar lulusan kelak bisa bekerja sesuai dengan bidang keahliannya. Pendengar, 2 pekan pasca kenaikan harga bahan bakar non-subsidi jenis Pertamax, dampaknya kini mulai nyata dirasakan oleh masyarakat, khususnya di wilayah Jabodetabek. Sejumlah warga mengaku terpaksa memutar otak dan menyesuaikan pola pengeluaran agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi. Kenaikan harga ini memberikan tekanan berat bagi warga dengan mobilitas tinggi seperti pekerja kantoran, pengemudi layanan transportasi, hingga pelaku usaha kecil. Demi menekankan pembekakan biaya bulanan, warga mulai mengurangi pengeluaran sekunder seperti membatasi frekuensi makanan di luar rumah, mengurangi kegiatan nongkrong, hingga membatasi perjalanan yang kurang penting. Selain berhemat, sebagian warga juga memilih mengambil jam kerja tambahan atau mencari pekerjaan sampingan demi menutupi lonjakan biaya transportasi keluarga. Sementara itu, pengamat ekonomi menilai kenaikan harga BBM tidak hanya memukul sektor transportasi, tetapi juga mengubah pola konsumsi masyarakat secara keseluruhan. Warga kini berharap harga energi serta menghadirkan kebijakan yang mampu meringankan beban ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Pendengar, demikian buletin berita pukul 7. Selamat pagi. Aduh, capek banget. Mana panas lagi. Pucuk, 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 pucuk. Apaan tuh? Waktunya segerin pikiran bareng teh pucuk harum. Dari pucuk daun teh pilihan, rasanya pas, wanginya khas, nyegerin sampai tegukan terakhir. Gak terlalu manis, gak bikin enak, pas buat nemenin aktivitas kapan aja. Teh pucuk harum, rasa teh terbaik ada di pucuknya.
Buletin berita sesaat lagi. Pendengar, cerita pilu datang dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG mengaku mengalami tekanan finansial berat usai berinvestasi besar demi mendukung program makan bergizi gratis atau MBG, demi membangun fasilitas dapur modern dan memenuhi berbagai persyaratan operasional yang ketat. Pengelola bahkan rela menjual lahan sawah hingga menggadaikan sejumlah barang pribadi sebagai modal awal. Investasi besar-besaran ini dilakukan dengan harapan operasional dapur penyedia makanan bergizi bagi siswa dapat berjalan berkelanjutan. Pengelola mengaku jika kegiatan operasional ini mendadak berhenti atau tidak berjalan sesuai rencana, mereka terancam mengalami kerugian yang sangat besar. Hal ini karena mereka masih harus menanggung biaya perawatan alat, pembayaran tenaga kerja, serta kewajiban operasional lainnya. Kondisi ini menjadi sorotan tajam sebab keberhasilan program makan bergizi gratis milik pemerintah tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, melainkan juga kesiapan finansial dan kepastian operasional para mitra pelaksana di lapangan. Pendengar, kenaikan harga beras yang masih terus terjadi di berbagai daerah mulai memukul pola konsumsi masyarakat. Tidak sedikit keluarga kini terpaksa memutar otak dan memperketat anggaran rumah tangga agar kebutuhan pokok mereka tetap terpenuhi. Di sejumlah pasar tradisional, harga beras yang masih bertahan di level tinggi membuat daya beli masyarakat beralih lesu. Demi menyiasati kondisi ini, sejumlah warga mengaku mulai mengurangi porsi konsumsi beras harian serta beralih ke jenis beras yang jauh lebih murah. Beberapa warga bahkan memilih membeli beras dalam eceran kecil agar pengeluaran dapur tetap seimbang. Dampak sepinya pembeli juga mulai dikeluhkan oleh para pedagang beras. Mereka menyebut omset penjualan turun drastis karena konsumen kini jauh lebih berhati-hati dan hanya membeli beras sesuai dengan kebutuhan mendesak hari itu saja. Menanggapi fenomena tersebut, pemerintah bersama instansi terkait terus berupaya melakukan operasi pasar, penyaluran bantuan pangan, serta memperketat pengawasan distribusi. Pengamat ekonomi pun menilai, kestabilan harga pangan merupakan kunci utama menjaga daya beli masyarakat yang memerlukan koordinasi kuat antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, hingga para petani. Pendengar, momen liburan yang dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata rupanya membawa dampak buruk terhadap lingkungan. Volume sampah dilaporkan melonjak tajam di sejumlah destinasi wisata hingga mengancam kelestarian ekosistem setempat. Meningkatnya jumlah wisatawan berbanding lurus dengan bertambahnya tumpukan sampah, terutama jenis plastik sekali pakai seperti botol minuman, kantong belanja, hingga kemasan makanan. Kondisi ini membuat petugas kebersihan di berbagai lokasi wisata harus bekerja ekstra keras demi mengangkut sampah yang berserakan seusai aktivitas pengunjung. Selain merusak keindahan, penumpukan sampah ini juga berpotensi besar mencemari alam dan laut jika tidak segera ditangani dengan cepat. Menyikapi hal tersebut, pengelola wisata bersama pemerintah daerah terus gencar mengimbau pengunjung agar lebih peduli lingkungan. Wisatawan diminta sadar untuk membuang sampah pada tempatnya, serta mulai membawa botol minuman dan tas belanja sendiri demi mengurangi sampah plastik. Sementara itu, para penjaga lingkungan menegaskan persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab petugas atau pemerintah daerah semata. Partisipasi aktif dari seluruh masyarakat untuk menjaga perilaku bersih menjadi kunci utama agar destinasi wisata tetap sehat dan lestari. Pendengar, demikian buletin berita pukul 11. Selamat siang. Yo guys, lagi bosan sama rutinitas yang itu-itu aja? Waktunya kamu datang ke acara paling gokil di tahun ini, Fantastic Day Fest. Acara penuh tawa, games unik, hadiah kocak, dan kejutan yang bikin kamu lupa mantan. Ajak teman, pacar, bahkan mantan kalau berani. Fantastic Day Fest. Datang ketawa, pulang bahagia. Oh iya,
Hampir lupa, acaranya di tanggal 1 sampai 5 Januari 2026 di Trans Studio Mall Makassar ya, jangan sampai kelewatan. Tapi inget ya, bareng mantan. Buletin berita sesaat lagi. Pendengar, perkembangan teknologi digital kini membuka peluang baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk memperluas jangkauan pasar. Melalui media sosial, semakin banyak pelaku usaha yang mampu mempromosikan produknya secara luas tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran yang besar. Pemanfaatan platform digital seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp bisnis kini beralih menjadi strategi utama. Tidak hanya sebagai sarana promosi, platform tersebut juga digunakan untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan hingga bertransaksi secara daring. Sejumlah pelaku UMKM mengaku penggunaan media sosial sangat membantu meningkatkan jumlah omset dan pelanggan. Produk yang sebelumnya hanya dikenal di lingkungan sekitar, kini dapat menjangkau konsumen di luar kota, bahkan antar pulau. Berbagai fitur interaktif di media sosial juga memudahkan pelaku usaha untuk menampilkan katalog produk, serta membagikan informasi promosi menarik. Meski memberikan banyak kemudahan, persaingan di dunia digital kini juga semakin ketat. Pelaku UMKM dituntut untuk terus kreatif dalam membuat konten serta meningkatkan kualitas pelayanan agar mampu bersaing. Melihat fenomena ini, pemerintah bersama berbagai lembaga terus mendorong transformasi digital UMKM. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan pemasaran digital, pendampingan usaha, serta penguatan literasi teknologi demi meningkatkan daya saing UMKM di pasar nasional. Pendengar, pemerintah terus memperkuat sektor pendidikan melalui program revitalisasi sekolah secara masif di berbagai daerah. Pada tahun 2026 ini, pemerintah menargetkan perbaikan puluhan ribu sekolah guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menargetkan revitalisasi sebanyak 71.744 sekolah di seluruh Indonesia. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendongkrak kualitas sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, menjelaskan proyek revitalisasi ini mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Saat ini sebagian proyek telah berjalan, sementara tambahan pembangunan baru dijadwalkan akan dimulai pada Agustus hingga September 2026 mendatang. Program besar ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi ruang kelas, fasilitas belajar, serta infrastruktur pendukung lainnya, agar proses belajar mengajar berlangsung lebih efektif. Pemerintah menegaskan, perbaikan sarana pendidikan ini merupakan investasi jangka panjang yang diharapkan mampu mendukung pemertaan layanan pendidikan di berbagai wilayah, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pendengar, personel Satuan Narkoba Polres Katingan, Aibtu Sumarianto yang dilaporkan hilang saat operasi pemberantasan narkoba di Kalimantan Tengah akhirnya ditemukan dalam kondisi gugur. Jenazah korban ditemukan mengapung di sungai Desa Tumbang, Kalemei, Katingan Tengah, Minggu pagi. Dartipit Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso menjelaskan, jenazah ditemukan sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat oleh tim gabungan Polda Kalteng, Kodim Katingan, Basarnas, dan masyarakat setelah menyusuri sungai dan hutan di pinggir sungai. Saat ini jenazah telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya. Sebelumnya, operasi penggerebekan bandar narkoba pada Rabu dini hari mendapat perlawanan sengit dari warga sekitar yang menggunakan senjata tajam serta senjata api rakitan. Akibat situasi yang tidak terkendali, sejumlah personel terpaksa berenang menyeberangi sungai dan berlindung di dalam hutan untuk menyelamatkan diri.
Dengan ditemukannya Aibtu Sumaryanto, maka total ada 3 personel Polri yang gugur dalam operasi maut tersebut. Setelah sebelumnya, Aibda Yudi dan Bribda Nopandri Ramadana juga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pendengar, demikian buletin berita pukul 14. Selamat siang.